Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Merdeka. Oh, luar biasa, lihat ngeri nih, ini merah-merah. NKRI harga mati. Iya itu. Kita bersyukur kepada Tuhan karena pagi hari kita boleh ada dalam rumah Tuhan. Kita bersyukur karena kita ada memperingati juga kemarin 79 tahun ya negara kita. Kita berterima kasih kepada Tuhan karena sampai Tuhan telah memberkati kita, memberkati bangsa kita, dan juga memberkati kita pasti yang adalah di dalam bangsa ini. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk semua kebaikan-kebaikan Tuhan atas kehidupan kita. Oleh sebab itu mari kita memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini akan dipimpin oleh Ibu Lisa bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Merdeka. Merdeka. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang terkasih dalam Tuhan. Kita bersemangat pada pagi hari ini karena kebaikan Tuhan yang sungguh luar biasa di dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita merayakan kemerdekaan negeri tercinta Indonesia. Namun kemerdekaan sejati hanya datangnya dari Kristus Yesus. Dengan menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta menerima keselamatan yang dianugerahkan kepada kita, kita memperoleh kemerdekaan dari dosa yang membelenggu kita. Mari menghargai kemerdekaan dan kita menghargai pengorbanan Tuhan Yesus yang telah menyelamatkan kita dari maut yang kekal. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan.
kita masing-masing berdoa bersyukur kepada Tuhan. Untuk negara bangsa kita bersyukur untuk hidup kita hari ini ada. Rasakanlah bagaimana kuasa dari tempat maha tinggi mengalir atas hidup kita. Kuasa Allah bekerja, berdoalah, bersyukurlah. Rasakan bagaimana kuasa Tuhan dari tempat yang tinggi itu datang dan menghampiri kita. Yakinlah dan berdoalah bahwa Bapa yang kekal itu, Bapa yang mulia itu hadir di sini bersama-sama dengan kita. Bersyukur dan berdoalah kepada Tuhan. Dia mau memulihkan hatimu. Dia mau menyembuhkan hatimu yang terluka. Dan kita merasa tenang waktu kita bersama dengan Bapa. Mintalah kuasa itu turun atas kita hari ini. Terima kasih Tuhan. Yesus ada di tempat ini untuk menyembuhkan kita, memulihkan hatimu, menyembuhkan hatimu. Terima aliran kuasa Roh Kudus atas hidupmu, atas hidup saudara dan saya. Kasih Tuhan. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini. Yang terluka, ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Ku kan tenang bersamamu, Bapa. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami tabiskan ibadah kesucian pada pagi hari ini. Turunlah berkat atas ibadah ini, memberkati semua kami. Terpujilah Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan kembali memuji nama Tuhan dari buku nyanyian nomor 320. Kita menyanyi ayat yang pertama dan kornya, kemudian ayat yang kedua dinyanyikan oleh kaum pria, dan ayat yang ketiga oleh kaum wanita, dan ayat yang keempat kita akan menyanyikannya secara bersama-sama. Kita
semua bangkit berdiri, kita akan bersama-sama membaca pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah, dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian ia juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena perintah Allah mereka dalam kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan penyamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketaatan iman. Kami percaya bahwa semua orang yang diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekalahan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal. Silakan duduk kembali. Kita kembali memuji Tuhan dari buku nyanyian nomor 366. Dalam kitab suci dari hal jalan yang sempit dan pintu yang amat sesat, di mana semua yang berdosa ditolak. Ya, kami percaya.
lagi, memuji Tuhan dengan bersemangat lagi karena kita hidup merdeka dan memperoleh kemenangan. Kita nyanyikan pujian hidup yang suci. Hidup bagi Yesus ada suka-suka cita. Kita nyanyikan pujian ini dengan medley. Hidup yang suci dipakai Allah dimanapun ku berada. Hidup yang suci selamanya. Hidup yang suci dipakai Allah berada. Hidup yang suci dipakai Allah. Hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus, aku pasti berbahagia. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Yesus penebusku, dan Dia akan pelihara. Hidup bagi Yesus, aku pasti hidup bagi Yesus. Hidup bagi Yesus. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri. Hidup bagi Yesus, kasihku bertambah. Haleluya. Yesus penebusku, dan Dia akan pelihara. Ada suka-suka cita. Ada suka-suka cita, sukacita dalam ada suka-suka cita, ada suka-suka Kita bersyukur karena kita adalah umat pilihan Tuhan, membawa kemuliaan bagi namanya. Kita nyanyikan pujian, kita dipilih. Kita dipilih dari segala bangsa. Kita dipilih dari umatnya. Kita dipilih dari kudusan.
bagi nama Tuhan. Dan saatnya kita diberikan kesempatan untuk memberikan yang persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami menaikkan pujian syukur kami kepada Tuhan, sebab luar biasa Tuhan telah menjaga memelihara kami sekalian hingga hari ini. Khususnya bagi bangsa kami boleh bersyukur karena 79 tahun yang lalu Tuhan telah memberkati, Tuhan telah melindungi, Tuhan telah memberikan kemenangan untuk merdeka, dan kami boleh ada melihat pemeliharaan Tuhan, kemahakuasaan Tuhan telah menolong bangsa ini. Terima kasih untuk pemimpin demi pemimpin berganti untuk memimpin bangsa ini Bapa. Kami percaya semua karena pertolongan Tuhan, dan kami berdoa Bapa untuk perjalanan pelayanan di bangsa ini, untuk masyarakat yang ada. Tuhan akan menolong, khususnya bagi pemimpin kami, presiden, wakil yang akan menyelesaikan tugas tanggung jawab, dan juga pemimpin yang baru yang akan dilantik. Tuhan juga akan memberkati, sehingga segala apa yang mereka programkan untuk mensejahterakan masyarakat di negara ini, biarlah boleh terwujud karena tuntunan Tuhan atas hati mereka, sehingga kami boleh melihat keadaan masyarakat di negara ini akan semakin hidup dalam kesejahteraan, dan tidak ada lagi Bapa kejahatan yang terjadi karena kehidupan yang cukup. Namun semua Tuhan, doa kami biarlah Tuhan akan tolong apapun yang akan dilakukan oleh pemerintah, sehingga segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi warga masyarakat di negara ini. Kami juga bersyukur Tuhan karena berkat-berkat Tuhan cukup dalam kehidupan kami. Kami boleh memberi persembahan untuk pelayanan Tuhan, dan biarlah Tuhan kembali memberkati semua jemaat-jemaat Tuhan dalam usaha pekerjaan mereka, dalam seluruh harapan-harapan dalam rumah tangga mereka. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami percaya Bapa,
Engkau tidak tinggalkan mereka, Engkau tidak biarkan mereka berjuang untuk memenuhi keperluan mereka. Namun kami percaya Tuhan memperdulikannya. Tuhan akan memberikan berkat-berkat yang mereka perlukan Bapa. Bapa di sorga, pada saat ini juga kami berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di luar kota. Tuhan berkati, bahkan mereka harus keluar kota mungkin sepanjang minggu ini. Kami serahkan seluruh kehidupan mereka. Biarlah Tuhan turut campur tangan. Kami ingat mereka yang jauh terpisah, ada keluarga Tobias, ada Dr. Elda, ada saudari Desi, ada saudara Dana, ada saudara Edwin, dan juga anak kami Edgar, anak kami Renaldi, anak kami Joan, anak kami Floreno, anak kami Bella, dan juga kami berdoa untuk Bapak Stephen Theophilus yang juga sering keluar kota dalam pekerjaan. Kami serahkanlah mereka Bapa, mereka harus terpisah karena pekerjaan, karena pendidikan mereka, kami bawa kepada Tuhan. Biarlah hari ini damai sejahtera Tuhan atas kehidupan mereka Bapa. Bapa di sorga, kami serahkan juga untuk jemaat-jemaat Tuhan yang perlu kami dukung dalam doa, dalam kesehatan. Biarlah Tuhan Engkau turut bekerja, memberikan kebaikan, bahkan kesembuhan sempurna Tuhan berikan atas kehidupan, bagi kehidupan jemaat-jemaat Tuhan. Kami berdoa untuk anak kami Brian, terima kasih semangat hidup yang Tuhan berikan dia untuk berjuang dalam kehidupannya, sehingga dia boleh melayani, dia boleh kuliah, melakukan seluruh aktivitas. Itulah kasih karunia Tuhan, itulah bukti pertolongan Tuhan, dan kami percaya terus Tuhan Engkau tengadahkan tangan-Mu atas hidupnya, akan sempurnakan kesehatan dengan sempurna. Kami percaya Bapa, waktu Tuhan yang indah Engkau akan berikan itu, sehingga menjadi kesaksian atas kehidupan Brian bahwa Allah kami Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara ajaib yang tidak pernah terpikir oleh kami dan yang tidak pernah timbul di dalam hati. Oleh sebab itu Bapa, kami percaya sungguh dan tiada putus kami untuk berdoa, memohon belas kasihan Tuhan. Engkau akan nyatakan kemuliaan-Mu bagi kehidupan anak kami Brian. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat Tuhan yang juga perlu topangan doa kami supaya mengalami kekuatan tiap-tiap hari. Kami berdoa untuk Cilani, kami berdoa untuk Cilidia, kami berdoa Tuhan untuk Ibu Santoso dan Ibu Sindong. Tuhan berkatilah mereka. Terima kasih ada mereka yang masih kuat untuk berjalan beribadah. Terima kasih Tuhan semangat hidup yang Tuhan berikan. Dan biarlah Tuhan juga beri kuat sehat untuk terus boleh menjalani hari-hari yang Tuhan anugerahkan. Dan mereka yang tidak dapat lagi hadir, Tuhan pun melawat mereka hari ini. Kami juga berdoa Tuhan untuk Bapak Simon, pemulihan bagian mata, Tuhan pun akan tolong, Tuhan jamah dan sembuhkan. Kami juga berdoa untuk anak kami Jerry Setia Budi, juga Tuhan sehat kuatkan, pemulihan sempurna juga atas bagian tubuh yang sering mengalami kelemahan. Biarlah Tuhan Engkau lawat dia hari ini. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Sur dan Ibu. Tuhan juga berkati kehidupan mereka, berikanlah kekuatan, kesehatan tiap-tiap hari, sehingga mereka boleh mengalami akan terus sukacita dan mereka dapat beribadah kepada Tuhan pada sore hari. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Ibu Samaia, istri dari Bapak Joni. Tuhan juga sempurnakan bagian mata yang mengalami operasi beberapa waktu yang lalu. Tuhan pun akan menolong Bapak. Bapa di sorga, kami juga berdoa untuk Bapak Ong, ayah dari Bapak Budi. Kami terus dukung dalam doa pemulihan sempurna pun atas kehidupan setelah operasi Bapak, sehingga dia boleh melakukan seluruh aktivitasnya, sukacita bersama dengan keluarga, dan Tuhan terus nyatakan kasih-Mu. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Cik Melani akan rencana operasi pada bulan depan. Tuhan pun akan tolong segala persiapan-persiapan, para dokter yang akan melakukan, para medis siapapun, Tuhan juga turut campur tangan. Bapa di dalam sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk keluarga kami, keluarga Singkali Tampai yang ada di Betun. Tuhan berkati bagi Windy dan juga Ibu Olvin dalam kegiatan mereka. Berapa waktu yang lalu mengalami sakit, namun setiap minggu mereka dapat ibadah online. Tuhan pun memberkatilah kehidupan mereka. Dalam pekerjaan-pekerjaan pun Tuhan memberkati. Tuhan Yesus, kami juga berdoa
untuk Ibu Mayor Slamet, dia boleh menikmati waktu yang indah dengan anak mantu cucu di Kupang. Tuhan berikanlah dia sukacitamu, sehat kuat dalam kehidupannya Bapa. Bapa di sorga, kami serahkanlah semua pergumulan kami untuk jemaat Tuhan dan pelayanan Tuhan di tempat ini, di mana ada pembangunan yang sedang berlangsung. Biarlah Tuhan Engkau memberkati, Engkau melindungi semua para tukang yang bekerja. Kalau nanti malam akan dilaksanakan pengecoran, Tuhan pun mendahului semua Bapa, sehingga segala kerinduan, harapan kami untuk bangunan ini dapat dipakai untuk kemuliaan bagi Tuhan. Engkau turut bekerja di dalamnya Bapa, dan biarlah segala keperluan dana yang kami butuhkan, kami tahu Tuhan Engkau akan sediakan, Engkau akan cukupkan sehingga semuanya boleh selesai karena pertolongan Tuhan. Juga doa kami untuk peremajaan kendaraan ini pun Tuhan, kami hanya mohon belas kasihan Tuhan, jika Tuhan berkenan semua dalam pertolongan-Mu, kami percaya Tuhan akan sediakan semuanya Bapa. Itulah doa dan iman kami kepada Tuhan. Semua juga kegiatan hari ini dalam rangka hari kemerdekaan, Tuhan juga memberkati. Biarlah sukacita, damai sejahtera Tuhan atas setiap kehidupan kami. Semangat baru Tuhan berikan untuk terus menjalani kehidupan yang merdeka dari segala dosa dan kejahatan, sehingga kami menikmati sukacita sebelum Tuhan datang kembali. Kami didapati terus melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan ini Bapa. Bapa di sorga, kami juga berdoa Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin hari ini mereka sakit, mereka belum dapat menyampaikan kepada kami. Tuhan lawat mereka Bapa, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkanlah mereka hari ini. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan untuk semua. Kami serahkanlah pelayanan kami sepanjang minggu ke depan. Kami percaya Tuhan akan menyertai. Berkati juga kota Surabaya ini, pemimpin di dalamnya Tuhan tolong. Biarlah kami boleh menikmati damai sejahtera di tengah-tengah kota ini. Bapa di sorga, kami akan siapkan hati kami mendengar firman. Roh Tuhan bekerja, menjelaskan firman-Mu dan berkati mengurapi hamba-Mu Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa kami, mengampuni segala dosa dan kekurangan kami, karena di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Haleluya. Hidup adalah perjuangan, kita bisa menang, bisa juga kalah. Namun jika kita beriman kepada Kristus, kita mampu menghadapi situasi apapun. Bangsa kita menghadapi banyak persoalan, sama seperti dengan kehidupan kita. Itu sebabnya kita harus terus berjuang dengan iman dan ketaatan kepada Kristus. Karena hanya dengan iman dan ketaatan kita kepada Kristus adalah kunci kemenangan di dalam perjuangan hidup. Kita menyiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita akan menyanyikan pujian ini. Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan.
Hidup untuk siapa saudara sekalian? Hatiku tetap menyembah siapa? Amin. Ada tantangan persoalan, dunia nggak bisa jauhkan kau dari kasih Tuhan. Menjauhkanku dari kasih-Mu. Aku mau selamat hidup Tuhan. Aku mau hidup bagimu. Hidup apa? Amin. Haleluya. Memandang kepada siapa? Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Haleluya. Amin. Amin. Merdeka. Wah, udah hilang. Merdeka. Luar biasa. Hebat sekali. Silatnya udah putih-putih merah, tinggal digantung, naikkan digerek jadi nih. Baik, selamat pagi Bapak Ibu berkat oleh Tuhan. Saya hari ini berdiri di depan ada Pak Camat kayaknya enggak. Pak Camat gitu, ada Pak Lurah gitu ya. Baik saudara berkat oleh Tuhan, mari kita coba belajar hari ini. Nah, dari firman Tuhan, bagaimana kita belajar tentang kemerdekaan ya gitu ya. Kita mau angkat tema hari ini tentang bagaimana kita menghidupi kemerdekaan ya. Nah, sebenarnya ini nggak ada YouTube-nya nih, jadi nggak terdengar di YouTube nanti kayaknya ini, cuma ada IG-nya kayaknya nih. Ya, menghidupi kemerdekaan itu mau tema kita hari ini. Kita mau belajar bagaimana kita sebenarnya menghidupi kemerdekaan waktu kita sudah merdeka gitu. Ini kita belajar dari bagian firman Tuhan Roma pasal yang ke-6 15 sampai 23. Mari kita lihat bacaan itu saudara-saudara sekalian. Dibilang gini, Roma 6, 15 sampai 23. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu, yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran? Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan, demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab kamu tahu, sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran.
Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan, menghidupi kemerdekaan. Kalau kita bicara tentang merdeka atau kemerdekaan, kemarin kita sudah memperingati hari kemerdekaan yang ke-79. Saya melihat tahun ini sedikit berbeda ya. Semaraknya lebih luar biasa. Saya antar Steve jam 6 lewat tuh jalan udah padat penuh semua. Di mana-mana pakainya putih merah gitu ya, luar biasa. Apakah karena memang hari ini ada, kemarin adalah awal pertama bagaimana upacara itu dilaksanakan di IKN, ibu kota yang baru, dan memang sangat luar biasa semaraknya, saudara-saudaraku, ramai sekali gitu ya, dan sangat luar biasa. Tentang memberi kemerdekaan. Pertanyaan penting adalah sebenarnya apa kita sudah merdeka atau belum merdeka? Kan ini pertanyaannya. Iya kan? Kalau kita bicara tentang kata merdeka, saudara-saudaraku, dalam bahasa Yunaninya disebut dengan eleutheria. Artinya adalah bebas secara moral. Kalau kita kembali pada konteks tentang kemerdekaan atau merdeka dalam pengertian bahasa Indonesia, maka dikatakan orang merdeka itulah bebas dari segala belenggu, bebas dari segala aturan dan kekuasaan dari pihak-pihak tertentu. Itu katanya merdeka. Nah, pertanyaan-pertanyaan tentang merdeka menjadi penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Kalau kita belajar konteks kita 79 tahun sampai hari ini, saya nggak tahu bagaimana saudara melihat kemerdekaan itu. Sudah merdeka atau belum merdeka? Gitu loh. Ya kan? Sudah merdeka atau belum merdeka? Sudah bebas gak dari segala belenggu? Gitu loh. Ya kan? Saya rasa masih banyak tantangannya kan gitu. Harga-harga sembako yang naik, melonjak gitu. Kalau Pak SMK bilang harga-harga bangunan naik gitu ya, dan sebagainya gitu. Ya, kita akan dikejutkan juga dengan gempa yang akan terjadi, tinggal menunggu waktu ya. Mega trust atau apa namanya? Mega trust. Iya tuh. Itu akan menunggu waktu, saudara berkata oleh Tuhan. Ini semua ketakutan-ketakutan yang terjadi. Kalau kita bicara kemerdekaan, maka sebenarnya tidak ada sebuah ketakutan, ketenangan, karena bicara merdeka. Nah, pertanyaan apa kita sudah merdeka atau belum merdeka, saudara-saudara? Saya nggak bisa menjawab, saudara bisa menjawab. Tapi marilah kita belajar untuk melihat bahwa kalau kemarin kita sudah belajar tentang kemerdekaan 79 tahun bangsa Indonesia, dan kita katakan kita merdeka, ya kan? Kita merdeka. Sebagai orang Kristen, saudara berkata oleh Tuhan, waktu Kristus mati di kayu salib dan dia bangkit pada hari ketiga, maka kita sudah merdeka juga, terbebas dari dosa. Kan gitu. Apapun konteks kemerdekaan itu, apakah semua orang Kristen sudah merdeka? Belum juga merdeka. Karena masih ada banyak orang Kristen yang terintimidasi dengan kekuatan iblis. Ada banyak orang Kristen yang memang hidupnya pun belum percaya kepada Tuhan. Apa sih tentang kemerdekaan? Tapi apapun itu artinya, saya mau bilang, ya kita merdeka lah, gitu ya. Ya, kita merdeka dalam negara ini artinya kita masih bisa bebas beribadah, kita bisa bebas bekerja, kita bisa melakukan apapun dengan aturan-aturan yang ada, dan itu sebuah kemerdekaan. Waktu kita bisa berdoa, kita bisa memanggil ya Bapa ya Aba, waktu kita bisa tepuk-tepuk tangan di gereja, gitu. Ya, waktu kita bisa berdoa memanggil nama Tuhan, mengangkat tangan menyembah Tuhan, ya kita bisa bicara tentang merdeka, ya kita merdeka juga. Tapi pertanyaan pentingnya adalah bagaimana kita bisa menghidupi kemerdekaan itu, ini yang penting. Tidak hanya sekedar merdeka, tidak hanya sekedar bebas dari belenggu dosa, tapi yang penting adalah nextnya gitu loh. Bagaimana kita menghidupi kemerdekaan itu? Nah, kita mau belajar berkati oleh Tuhan hari ini. Apa yang Tuhan inginkan dari bagian-bagian firman Tuhan pada waktu kita sudah terbebas dari segala belenggu dosa itu. Maka kita mau belajar ini bagaimana saudara saya menghidupi kemerdekaan itu. Nah, yang pertama, kita harus menghidupi kemerdekaan itu. Caranya adalah kita harus pertama hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Coba lihat Yohanes 8 ayat 31 dan 32, ya. Menghidupi kemerdekaan yang pertama adalah kita harus hidup dalam kebenaran. Mari kita lihat Yohanes 8 31 dan 32. Dibilang ini oleh bagian firman Tuhan. Ya. Maka katanya kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Ayat 32. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Ya, perhatikan ayat itu. Ya. Nah,
Saudara berkati oleh Tuhan, kalau kita membaca pada bagian ini, maka kebenaran yang diungkapkan oleh Yohanes pada bagian firman Tuhan ini, saudara-saudaraku, ini bicara tentang pribadi Yesus. Ya, pribadi Yesus. Jadi kebenaran itu bukan teori, atau kebenaran itu bukan sesuatu yang bisa dipelajari. Tetapi kalau kita bicara tentang kebenaran, maka saudara-saudaraku diberkati oleh Tuhan, ini adalah sosok pribadi yang perlu kita kenal, gitu loh. Yang perlu kita kenal. Kadang-kadang ada banyak orang mulai belajar tentang kebenaran itu, tapi pada akhirnya dia tidak menjalankan kebenaran itu. Tetapi waktu kita bicara tentang kebenaran yang diungkapkan oleh Yohanes pada bagian ini, saudara-saudara sekalian, maka ini bicara tentang bagaimana kita memahami dan mengenal pribadi yang perlu kita kenal, kan gitu. Nah, kalau kita menjadi hamba kebenaran, gitu ya, maka saudara-saudaraku, kita tahu bahwa kebenaran itu adalah Kristus. Maka pada waktu kita bicara hamba kebenaran, maka kita ini adalah hamba-hambanya Kristus. Nah, ini harus jelas dulu nih, gitu loh. Ya kan? Harus jelas dulu, ya. Sehingga saudara katolik Tuhan, waktu kita bicara tentang menjadi hamba Tuhan atau menjadi hamba kebenaran, inilah sesuatu hal yang Tuhan ingin dari kehidupan saudara dan saya, ya. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang hamba Tuhan, itu bukan bicara tentang seorang opsir, pendeta dan sebagainya. Tetapi waktu itu tentang hamba kebenaran adalah orang-orang yang sudah memperoleh kehidupan yang terbebas dari dosa dan melakukan kehendak-kehendak Tuhan. Jadi saudara berkati oleh Tuhan, hamba kebenaran adalah bagaimana cara kita bisa menghidupi kemerdekaan yang Tuhan berikan bagi saudara dan saya. Menjadi hidup dalam kebenaran adalah sebuah kemerdekaan yang Tuhan beri bagi kita. Satu-satunya sebagai orang-orang yang dimerdekakan dan memperoleh kemerdekaan yang sejati itu harus menjadi orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran. Yohanes 6 ayat 18 bilang gini, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jadi berkatilah Tuhan, saya mau katakan, kalau saudara bicara tentang bahwa oh iya saya ini orang yang sudah ditebus, saya ini sudah menjadi orang percaya kepada Tuhan, saya sudah percaya kepada Yesus. Tetapi kalau sudah tidak menjadi hamba kebenaran, ya salah, gitu. Gak benar itu, saudara bohong, gitu. Karena apa? Karena Alkitab bilang pada kita, kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa dan kita harus menjadi hamba kebenaran. Hamba kebenaran adalah orang-orang yang hidup dalam kebenaran. Nah, siapakah orang yang disebut tentang orang-orang yang hidup dalam kebenaran? Siapakah orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran? Yohanes 8:31 bilang gini, jikalau kamu tetap dalam firman-Mu, kamu adalah benar-benar murid-Ku. Nah, konteks ini bicara kepada kita berkat oleh Tuhan. Orang-orang percaya yang hidup dalam kebenaran atau hamba kebenaran itu adalah orang yang hidupnya tetap dalam firman Tuhan. Kalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Jadi kalau saudara katakan bahwa saudara orang hamba kebenaran, orang-orang yang percaya hidup dalam kebenaran, maka hidup kita harus tetap dalam firman Tuhan. Ya, dalam firman Tuhan. Artinya apa? Artinya apa? Hidup dalam firman Tuhan artinya standar hidup kita, SOP hidup kita itu adalah firman. Gak bisa enggak. Waktu kita bicara standar atau SOP hidup kita firman, artinya adalah apapun yang terjadi dalam hidup kita, tantangan, pergumulan, persoalan, maka keputusan yang kita ambil, langkah-langkah yang kita ambil itu harus berdasarkan firman. Gak bisa enggak. Nah, kita mau belajar bahwa ini yang Tuhan inginkan. Karena apa? Karena ada banyak kekristenan hidup menjadi hamba kebenaran, ya kan? Tetapi dia tidak menjadi orang yang hidup dalam firman. Artinya keputusan yang diambil dalam langkah kehidupannya menghadapi masalah, tantangan, pergumulan, maka selalu saya katakan logika berpikir kita itu lebih kuat, lebih kita unggulkan, lebih kita utamakan daripada kita belajar untuk kembali kepada firman, gitu. Ya kan? Dan ini kan kadang-kadang kegagalan kita. Seperti saya kata minggu lalu, setelah kita gagal dengan pola pikir kita, baru kita datang dengan firman, kebalik. Kalau kita bilang apa? Carilah dulu kerajaan Allah dan semua akan ditambahkan kepadamu. Jadi utamanya kan jelas. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya semua tambah kepadamu. Artinya apa? Artinya setiap apapun yang kita hadapi dalam hidup ini sudah berkat oleh Tuhan. Ada sakit, penyakit, tantangan, pergumulan, kesulitan apapun.
maka kita harus mengambil langkah keputusan-keputusan itu berdasarkan firman. Standarnya harus firman. Ya kan? Apakah pengalaman penting? Penting. Apakah titel S1, S2, S3 penting? Penting. Tetapi itu bukan menjadi sebuah dasar, bukan menjadi sebuah standar atau SOP kita pada waktu kita memutuskan apapun dalam mengambil setiap langkah keputusan kita. Harus kembali kepada firman. Itu yang dikatakan hidup tetap dalam firman Tuhan sehingga berkat oleh Tuhan. Pada waktu kita membuat SOP kita, standar kita adalah firman. Dalam mengambil keputusan apapun, dalam mengambil langkah-langkah apapun, waktu standar kita adalah firman, maka kita akan mengalami kemenangan. Kita akan mengalami jalan keluar. Kita mengalami berkat-berkat Tuhan. Yohanes 15:8 kan jelas bilang itu. Coba saudara lihat di situ. Ya. Coba perhatikan itu. Dibilangkan Tuhan ayat sudah sering ya. Yang kita sering baca, saudara sudah hafal Yohanes 15:8 itu. Dia bilang gini berkat oleh Tuhan. Saya coba lihat. Ayat 7. Sebelum ayat 8, ayat 7. Nah, coba lihat itu. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, mintalah apa sih kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi kan jelas saudaraku. Jadi ini yang Tuhan katakan. Pada waktu kita menjalankan konsep hidup kita dalam SOP, standarnya firman. Apapun yang kita mau putuskan, langkah-langkah pun yang kita buat saudaraku, itu harus dasarnya firman. Waktu itu firman saudara-saudaraku, maka dikatakan apa? Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal tetap dalam kamu, maka jelas. Dia bilang apa? Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Ya kan? Ini standar firman. Sehingga saudara-saudaraku Yohanes 7 ini saudara-saudaraku mengajar kepada kita bahwa Yohanes 15 ayat 8-nya tidak akan bisa diterima oleh semua orang percaya. Saya mau bilang demikian? Enggak. Ya, kalau saudara bilang Kristen saya mau klaim itu ayat itu, no, nanti dulu. Alkitab bilang siapakah orang-orang yang bisa mendapat dan mengalami Yohanes 15 ayat 8 ini saudara-saudara sekalian. Ayat 7 itu sudah berkata oleh Tuhan, minta apa kamu minta maka kau mendapatinya. Maka orang-orang yang bisa mendapat itu, Yohanes 8:31 bilang apa? Adalah orang-orang yang disebut benar-benar murid Kristus. Ya kan? Itu Yohanes 8:31. Ya. Tetaplah firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Jadi saya mau katakan, Yohanes 15 ayat 7 ini ayat yang banyak disukai orang. Wah, luar biasa. Tuhan bilang minta apa saja tanpa perlu apa-apa, minta apa saja. Tapi nanti dulu tidak. Kalau saudara merujuk kepada Yohanes 8:31, maka siapa orang-orang yang dikatakan dalam firman Tuhan yang bisa terima itu? Adalah yang disebut dengan benar-benar murid Kristus. Ya. Benar murid Kristus. Kenapa benar murid Kristus? Karena apa saudaraku? Karena sebab ada orang yang bukan benar-benar murid Kristus. It's okay, dia gereja. Dia beribadah. Tapi dia bukan benar-benar murid Kristus. Ada, dia melayani. Dia WL. Dia jadi singers. Dia pemain musik. Tapi dia bukan benar-benar murid Kristus. Jadi seberkat itu mari kita belajar. Konteks Yohanes 15:7. Kita bisa menerima apapun, maka tidak semua orang bisa menerima itu. Yohanes 8:3 itu bilang adalah orang-orang yang benar-benar murid Kristus. Ada orang-orang yang bukan benar-benar murid Tuhan. Dengan kata lain, ada orang-orang, ada murid-murid yang real dan unreal. Ada murid-murid yang dikatakan autentik dan inautentik. Artinya ada murid yang dikatakan benar-benar murid Kristus. Orang yang sungguh-sungguh dengan Tuhan, yang percaya kepada Tuhan. Tapi ada orang yang setengah-setengah percaya. Sehingga kalau saudara baca Kolose 1:23, saudara lihat ini cirinya. Siapakah orang-orang yang hidup dalam firman? Siapakah orang-orang yang disebut dengan murid-murid Tuhan yang benar? Ya, coba lihat Kolose 1:23. Ya, sebab itu kau harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang. Jangan mau digeser dengan harapan Injil yang telah kamu dengar dan telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang diakui ini Paulus telah menjadi pelayannya. Jadi saya mau katakan, orang-orang yang hidup tetap dalam firman, orang-orang yang disebut dengan benar-benar murid Tuhan, maka ciri yang pertama adalah dia harus hidup bertekun dalam iman.
bertekun. Orang yang bertekun itu kan nggak pernah terguncang, nggak berubah-ubah. Orang yang bertekun tuh dia tetap ikut apapun yang terjadi, dia tekun, ya kan? Orang yang tekun belajar, nilainya bagus nggak bagus dia tetap belajar, itu tekun. Maka orang disebut dengan murid-murid Tuhan yang benar, maka dia harus bertekun dalam apa? Dalam iman. Ya kan? Saya bicara jangan di PSSD ya. Kadang iman kita kan terombang-ambing. Ya kan? Kita bisa percaya kepada Kristus, kita bisa percaya kepada Yesus. Pada waktu semua berjalan baik, pada waktu semua aman-aman saja, pada waktu kita di comfort zone kita katakan Yesus baik, iman kita kokoh. Tapi pada waktu ada masalah pergumulan, saya mau katakan kadang iman kita goyah. Itu bukan ciri tentang murid-murid yang benar, tidak. Kalau saudara masih goyang imanmu dengan masalah dan pergumulan, kau percaya kepada Tuhan, engkau khawatir dan takut, engkau belum benar-benar murid Tuhan. Belum. Engkau belum tetap tinggal dalam firman. Karena apa? Paulus bilang, orang yang bertekun dalam iman itu adalah orang disebut murid-murid Tuhan. Sehingga Yohanes 15:7 kau bisa terima itu atau engkau kena iman. Tetap teguh. Ya, tetap teguh. Ya kan? Ciri yang ketiga, tidak bergoncang. Ya kan? Oh ini gawat, di dunia ini ngeri, di persoalannya banyak sekali. Ya. Penuh dengan pergumulan. Wah, ketakutan besar. Inilah yang beginilah, ekonomi beginilah, keadaan ini macam-macam lah. Ya, dengan gempa yang tinggal menunggu waktu, semua orang udah mulai ketakutan dan bingung dan sebagainya. Salah, enggak salah. Tapi mari kita belajar, tetap teguh dan jangan bergoncang. Waktu engkau dikatakan dokter dengan vonis sakit yang gak bisa sembuh, tetap teguh dan jangan bergoncang. Itu yang dikatakan benar-benar murid Tuhan. Itu yang dikatakan orang yang tetap dalam firman. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Nah, berkat Tuhan, mari kita belajar pada bagian-bagian ini. Jadi pada waktu kita bicara tentang hidup dalam kebenaran, maka orang yang dalam kebenaran, maka hidupnya harus tetap dalam firman Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam Yohanes 8:32, saya perhatikan tadi itu, ya. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Yang kedua dikatakan apa? Poin yang bagian B-nya. Orang yang dalam kebenaran, maka dia adalah orang yang mengenal Tuhan. Gak bisa enggak. Ya kan? Kan kamu akan mengetahui kebenaran, akan merdekakan kamu. Jadi orang yang hidup dalam kebenaran, maka dia harus mengenal Tuhan. Hidup dalam kebenaran, kita harus mengenal pribadi Kristus. Dan bukan sekedar mengetahui tentang Kristus. Ya, kita harus tiba pada konsep berpikir yang berubah. Karena apa? Kalau kita bicara tentang kata mengenal dan kata mengetahui, saudara-saudaraku, maka dua kata ini, ya kan, mirip-mirip. Tetapi kalau kita memahami tentang kata mengenal dan mengetahui, itu ada dua kata yang berbeda dan punya level atau tingkatan yang berbeda. Saya pernah katakan waktu kita bicara tentang kata mengetahui, orang yang mengetahui, dia dikatakan dengan gnostos itu artinya adalah dia hanya tahu Yesus berdasarkan fakta, data, dan informasi. Tahu hanya sebatas umum. Oh iya, Yesus Kristus adalah Tuhannya orang Kristen. Oh, Yesus bangkit pada hari ketiga. Dia mati di kayu salib. Yes, selesai. Itu namanya mengetahui. Dia tiba pada tingkat mengetahui. Tapi kalau kita bicara pada tingkat yang lebih atas, maka dikatakan dengan mengenal atau dikatakan ginosko itu artinya adalah mengenal karena ada hubungan yang erat dengan Kristus. Mengenal artinya apa? Ada niat yang sungguh-sungguh dan mau bergaul erat dengan Tuhan. Ini yang dikatakan mengenal. Sehingga Yohanes 8:32 dalam bahasa aslinya dia tidak dipakai dengan kata mengetahui. Dia tidak dipakai dengan kata gnostos. Tapi bahasa aslinya dikatakan dan kamu akan mengenal kebenaran. Dia pakai kata ginosko. Dan kebenaran itu akan mendekatkan kamu. Nah, saudara berkat oleh Tuhan. Jadi orang yang percaya yang sudah mengenal kebenaran, maka kehidupannya pun harus melakukan hal-hal yang
sesuai dengan kehendak Kristus. Itu harus. Jadi saya mau bilang, kalau kita masih memiliki kemalasan-kemalasan dalam melakukan kehendak Tuhan, kalau kita masih ogah-ogahan untuk melayani, kalau kita mulai ogah-ogahan untuk beribadah, ogah-ogahan kehendak Tuhan, kita masih terjajah. Maaf saya bilang waktu saya bicara di PD, Koros 2 Surabaya punya kakak cuma 60 kakak, saudara sekalian. Dari 70 lebih tinggal 60 kakak meninggal. Dari 60 kakak hanya 50 kakak yang aktif-aktif ya. Ya kan? Kemana? Gitu loh. Saya memberikan ini sebagai tantangan bagi kita sekalian. Jadi kalau kita bisa banyak ya karena ada ibu-ibu PKW yang dari datang banyak-banyak kemari. Saya nggak tahu. Mungkin tahun depan saya akan berangkat dari tempat ini, saya nggak tahu. Saudara yang ada tinggal di tempat ini. Mungkin 2 tahun, 3, 4 tahun saya nggak pernah tahu. Tapi artinya saya tidak akan selamanya di tempat ini. Tapi saya mau sampaikan. Kalau semua kita di Koros ini adalah orang-orang yang ginosko. Orang yang mengenal dengan benar siapa Tuhan. Yang punya hubungan pribadi yang erat dengan Tuhan. Saya mau bilang, engkau tidak pernah ogah-ogah untuk beribadah. Engkau nggak pernah ogah-ogah untuk melayani. Saya mau bilang ini. Tapi kita masih tiba pada gnostos. Kita hanya tahu, tahu hari Minggu waktu ada gereja, nanti dulu saya nggak datang gereja. Nggak bisa. Kita nggak tiba pada gnosko. Kita belum kenal pribadi Kristus. Kita masih terjajah. Kita belum berneka. Kita belum mengenal pribadi Tuhan dengan benar. Kita masih dijajah dengan keegoisan kita. Dan ini yang terjadi saudara-saudara sekalian. Kita masih dijajah dengan dosa kita. Kita masih dijaga dengan apa? Pekerjaan-pekerjaan kita. Kita masih dijaga dengan apa? Kesibukan-kesibukan kita. Yang membuat kita tidak merdeka untuk bisa beribadah kepada Tuhan. Ini terjadi. Roma 6:20 bilang apa? Lihat itu. Dibilang gini. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Ya, ayat 21. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semua itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semua itu adalah kematian. Kalau perhatikan itu sudah berkata oleh Tuhan. Maka apa dikatakan? Orang yang terjajah. Dijajah dengan keegoisannya. Terjajah dengan hamba dosa. Terjajah dengan intimidasi iblis. Ya kan? Kesibukan-kesibukan itu kan intimidasi setan. Ya kan? Pekerjaan-pekerjaan itu bisa menjadi intimidasi iblis atas hidup kita. Yang melupakan Tuhan atas apa yang kita lakukan. Dan akhirnya apa? Ayat 2 bilang apa? Dan buah apakah kamu petik daripadanya pada waktu kami hidup menjadi hamba dosa? Masih terjajah. Buah apa? Buah apa yang kamu petik daripadanya, kata firman Tuhan ayat 21. Yang menyebabkan kamu merasa malu. Karena kesudahan semua itu ialah apa? Apa kesudahannya? Kematian. Kematian apa? Tidak mengalami masa baik. Berkatnya sulit. Hidupnya tidak pernah damai. Kehidupannya penuh dengan pergumulan, tak pernah rasa bersyukur. Kematian. Jadi saya mau katakan berkat oleh Tuhan kita, kalau kita belum mengenal pribadi Tuhan dengan benar, kita masih diintimidasi dengan permainan-permainan setan. Benar-benar dengan iblis, dengan keegoisan dikatakan tadi, pekerjaan dan kesibukan-kesibukan kita. Saya mau katakan, engkau akan mengalami kesudahan semailah kematian. Seorang kerja capek-capek engkau tidak menerima berkat. Itu Yeremia bilang. Semua hangus terbakar. Semua habis percuma. Mungkin kau uang punya banyak, tapi kau gak hidup dalam kebahagiaan dalam sebuah kehidupan pribadi dan rumah tangga. Hati-hati dengan itu. Kalau saya selalu bicara tentang firman, hidup dengan firman, beribadah, berdoa, pelayanan, itulah kunci untuk engkau menerima hidup yang diberkati Tuhan. Dia harus kenal siapa Tuhan, ya. Kenal siapa Tuhan. Jadi hidup dalam kebenaran itu gak main-main. Ya, tetap dalam firman dan mengenal siapa Tuhan. Saya selalu percaya kalau semua umat Tuhan di Koros ini, dia tiba pada ginosko. Dia tiba pada mengenal Tuhan, hubungan pribadi kepada Tuhan. Saya mau bilang, kau punya pekerjaan sibuk sekalipun, engkau punya apapun sekalipun, engkau punya apapun sebelum engkau akan tetap datang beribadah dan datang melayani Tuhan. Tidak ada katakan, oh no tidak, saya nggak bisa, enggak. Saya tanpa dalam diri saya, selama saya bisa berdiri dan bergerak, saya akan bisa terus melayani Tuhan. Dan ini harus kita lakukan.
Karena apa? Karena ada kematian yang akan kita terima waktu kita tidak mengenal Tuhan dengan benar. Ya, itu yang pertama. Menghidupi kemerdekaan, maka yang kedua kita belajar, kita harus hidup dalam kekudusan. Roma 6 ayat 19b bilang gini. Ya. Sebab seperti kamu telah menyerahkan anggota tubuhmu dan menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan, membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikian hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuh menjadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada kekudusan. Hidup dalam kekudusan, saudaraku, adalah merupakan hal yang wajib kita lakukan dalam mengisi kemerdekaan Kristen kita. Kudus itu artinya adalah suci. Kudus artinya sama sekali tidak tercemar. Kudus artinya tidak najis dan tidak kotor. Kalau saudara baca dalam bahasa Ibrani dengan kata hagoi, maka itu diterjemahkan dengan suci itu berasal dari kata yang artinya terpisah. Jadi kudus itu bahasa sebenarnya terpisah. Itu namanya kudus, terpisah. Kalau saudara baca dalam bagian firman Tuhan, Imamat 20:26, saudara lihat itu. Itu konteks yang Tuhan bilang tentang kekudusan itu. Ya. Imamat 20 ayat 26 ya, kita buka-buka Alkitab dua hari ini supaya saudara bisa melihat itu. Ya, Imamat 20 ayat 26 sudah bisa lihat situ. Mari kita lihat. Kalau sudah belum ada di situ, saudara bisa buka Alkitab saudara-saudara kalian. Ya. Ya. Kuduslah kamu bagiku, sebab aku ini Tuhan kudus. Perhatikan konteks kekudusannya itu. Aku telah memisahkan, ya, memisahkan kamu dari bangsa-bangsa lain supaya apa? Supaya kamu menjadi milikku, kata Tuhan. Milikmu, milikku, kata Tuhan. Jadi berkatalah Tuhan, kudus dalam bahasa dengan kata hagoi yang terpisah itu ditegaskan oleh Tuhan kepada bangsa itu. Artinya, waktu bicara tentang katakan kuduslah kau bagiku, sebab ini kudus, maka Tuhan bilang, aku telah memisahkan kamu, memisahkan tentang hagoi, tentang kekudusan itu dari orang-orang lain. Jadi siapakah orang kudus, saudara-saudara sekalian? Bicara tentang hidup kudus dalam Tuhan, berarti kita bicara tentang memisahkan hidup kita dari dunia ini dan hidup bagi Tuhan. Itu yang disebut dengan kata kudus itu. Memisahkan diri. Memisahkan diri dari apa, saudara sekalian? Memisahkan diri dari segala sesuatu yang menghalangi hubungan kita dengan Tuhan. Itu namanya kekudusan. Apa yang menghalangi kita dengan Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan? Saya mau bilang, ada banyak orang bilang mungkin dosa penghalang hubungan kita dengan Tuhan. Tapi ada orang lain mengatakan pekerjaan, harta, hobi, kesibukan dan lain sebagainya, itu juga adalah hal-hal yang dapat memisahkan kita dari Tuhan. Ya kan? Jadi waktu kita bicara tentang memisahkan diri, yang dimaksud pada bagian ini bukan menjadi eksklusif. Memisahkan diri yang dikatakan pada bagian ini bukan artinya kita mengisolasi diri dari dunia ini. Kata memisahkan yang dikatakan dengan Tuhan ini bukan kita menjadi sombong rohani atau kita merasa lebih rohani, lebih hebat, lebih bagus rohani kita dari orang lain. Tidak. Sehingga apa? Memenjarakan diri kita di dunia ini. Tidak. Bukan itu artinya. Memisahkan yang dikatakan tadi adalah kita hidup kepada Tuhan, kita hidup memihak kepada Tuhan dan kebenaran-kebenarannya. Itu yang dikatakan dengan kudus itu. Memisahkan. Jadi orang yang kudus bukan berarti engkau mulai bilang, oh enggak ya, kayaknya enggak, kita enggak cocok nih. Saya udah bicara tentang ini nih, tentang Alkitab. Enggak. Bukan berarti kudus saudara mulai berjalan dengan gaya ini. Saudara kudus, bukan itu. Tetapi kita harus dalam hidup apapun, kita harus memihak kepada Tuhan. Saudara tahu memihak ya? Ya, kita harus pro dengan Tuhan. Memihak kepada Tuhan dan kebenarannya. Ketika ada pilihan-pilihan untuk mengikuti arus dunia ini, maka kita harus teguh berdiri di atas kebenaran. Dan itulah kekudusan. Sehingga kalau saudara baca Roma 6,
22 bilang gini. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa, ayat 22, Roma 6. Ya, perhatikan itu. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengkudusannya, dan sebagai kesudahannya ialah hidup yang apa? Sudah bisa baca bagian itu. Jadi jelas ya kontrasnya ya. Ayat 21 jelas. Waktu kita menjadi hamba dosa, maka dikatakan hasilnya adalah kematian. Tapi dalam ayat 22 dikatakan pada waktu engkau menjadi hamba Allah, pada saat engkau telah menjadi orang-orang percaya yang dimerdekakan, maka engkau tidak hanya menerima justification. Engkau tidak hanya menerima hidup yang dibenarkan. Tetapi saya mau katakan, pada waktu engkau menjadi orang yang percaya dimerdekakan, maka kita dibebaskan, kita bisa menerima yang namanya sanctification, atau dikatakan dengan pengudusan itu. Waktu kita hidup dalam pengudusan itu, kita dibebaskan dari kuasa dosa, dan upah dalam hidup kekudusan itu ialah hidup kekal. Hidup kekal. Jadi berkata oleh Tuhan, menghidupi kemerdekaan bukan bicara engkau tentang di dunia ini, enggak. Bukan bicara tentang engkau katakan ya udah selesai, tidak. Tapi kemerdekaan Kristen, dia bicara tentang kehidupan di sorga. Orang yang menghidupi kemerdekaan, orang Kristen yang sudah merdeka, dia akan betul-betul merdeka dan dia di sorga, hidup kekal. Itu yang Tuhan katakan. Pengudusan di hidup dalam kekudusan itu kesudahannya ialah hidup yang kekal. Jadi kalau kita bicara hidup kudus, mengajarkan kita supaya seluruh aspek kehidupan kita, seluruh tubuh kita pergunakan untuk memihak kepada Tuhan. Memihak kepada Tuhan artinya apa? Mari kita mempergunakan seluruh anggota tubuh kita ini untuk memuliakan Tuhan. Jadi waktu kita bicara, keluarkanlah kata-kata yang membangun. Jangan cuma gibahin orang. Jangan cuma gosipin orang. Jangan ngomongin kejelekan orang. Kejelekan itu pernah omongin. Kayaknya kita paling benar dari semua orang. Waktu mulut kita masih ngomongin orang, engkau tidak hidup dalam kekudusan. Engkau terima kematian dan bukan hidup kekal. Ini bicara kekudusan. Kekudusan bagaimana? Cara berpikirnya. Harus selalu berpikir yang benar. Harus berpikir dengan apa? Memihak kepada Tuhan. Pikiran-pikiran yang memuliakan Tuhan harus dilakukan. Kalau pikiran kita negatif, terus lihat orang negatif, ya repot. Jadi kalau kita berkekudusan tuh bicara seluruh aspek hidup kita, mulai dari ujung kepala, ujung rambutmu sampai ujung kakimu, itu bicara kekudusan. Sehingga Tuhan bilang kepada Musa, tanggalkan kasutmu, karena di mana engkau berada tempat yang kudus. Memisahkan. Jadi kalau mulut kita ngomong sama dengan orang dunia, ya kacau. Meso-meso kata orang. Saya nggak tahu tuh meso-meso apa itu. Nggak ngerti lah. Iya nggak? Saudara datang gereja beribadah, misalnya seperti itu. Saya nggak tahu, saudara nggak perlu terangkan sama saya artinya meso-meso. Tapi saya nyata itu meso. Nanti saya cari sendiri di Google. Ya nggak bisa. Ya nggak. Pakainya merah putih, tapi hidupnya putih merah. Ya itu, pakainya merah putih tapi hidupnya abu-abu, ya nggak bisa. Wahyu bilang dimuntahkan. Ya. Jadi kalau bicara kudus seperti itu, coba baca 1 Korintus 6:20. Saya nggak baca, kita akan akhiri dalam poin kedua saja. 1 Korintus 6:20, coba baca itu. Kita buka itu. 1 Korintus 6:20. Kita tutup khotbah kita hari ini. Dari poin kedua saja sampai poin 2. Coba, Korintus 6:20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Itu kemerdekaan. Benar enggak? Benar enggak? Itu kemerdekaan. Itu merdeka. Kamu telah dibeli dan telah dibayar. Itu merdeka. Terlepas dari belenggu. Itu merdeka. Bagaimana menghidupi kemerdekaan itu? Tuhan bilang apa? Muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Ini kan penting. Jadi penting kalau ke gereja saudara cuma ngobrol sama temanmu, ke gereja saudara cuma tidur, ke gereja saudara cuma main HP, selesai hidupmu.
Kalau Ibu Jen kan dia apa ya? Dia nggak belum saya nih. Gak bisa orang khotbah saudara dapat apa tentang gereja? Rugi. Datang bangun pagi-pagi jam 5, setengah 5, datang gereja, datang ibadah, tapi pulang gak dapat apa-apa. Dan itulah yang membuat apa? Imanmu gak bergerak, stagnan aja, tidak ada pergerakan dalam imanmu. Salah. Karena firman Tuhan engkau sudah dimerdekakan. Sadari itu. Kamu sudah dibeli, sudah lunas dibayar. Maka hidupi firman dengan apa? Muliakanlah dengan tubuhmu. Jaga seluruh hidup kita. Jadi kekudusan itu tidak bicara tentang separuh, tapi seluruh hidup kita, mulut, perkataan, pola pikir dan apapun harus kita muliakan bagi Allah dengan tubuhmu. Hidupilah kemerdekaan itu. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita nyanyikan sebuah pujian sebelum kita akan akhiri dalam doa kita, saudara-saudara sekalian. Nanti setelah kita panggilan ada pujian dari Paduan Suara Merah Putih. Kemenangan terjadi di sini. Kita akan pujian ini saudara-saudara sekalian. Apa yang mengintimidasimu hari ini? Apakah tantangan hidupmu? Apakah persoalan hidupmu? Apakah tantangan hidupmu sakit penyakit yang kau alami buat engkau lupa dan engkau tidak bisa melihat dan belajar untuk memahami tentang Tuhan yang benar? Mari kita nyanyikan pujian ini saudara-saudara sekalian. Saya terus berdoa untuk gereja ini, saudara-saudara sekalian. Saya terus berdoa untuk semua jemaat-jemaat Tuhan, supaya kita hidup dalam kemenangan. Kita nggak ogah-ogahan, kita nggak malas-malasan. Waktu saya mulai memasukkan statistik online dan melihat berapa data gereja di tempat ini, umat-umat Tuhan, depan layar komputer yang saya kerjakan, saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, inilah umatmu di korupsi ini. Saya terbeban. Saya selalu bilang bahwa saya bukan orang sini. Dan saya tidak tinggal di sini untuk seterusnya. Tapi saya punya hati yang rindu dan punya yang terbesar untuk korupsi ini. Supaya terus maju. Supaya semua umat Tuhan rindu untuk beribadah. Rindu untuk berdoa. Punya hidup yang sungguh-sungguh untuk melayani. Saya mulai masukkan satu demi satu setiap kepala keluarga di statistik online. Dan saya tiba pada satu titik seperti itu. Dalam ibadah doa saya katakan bahwa penambahan jiwa adalah bagian Tuhan, bukan bagian kita. Tapi tugas kita apa? Jemaat mula-mula bilang apa? Mecah-mecahkan roti. Berdoa. Kalau saya mau katakan, kalau semua kita sungguh-sungguh, kalau semua kita taat, untuk kita mau sungguh-sungguh melayani, sungguh-sungguh berdoa bersama-sama, sungguh-sungguh punya hati yang rindu mau beribadah kepada Tuhan, saya mau bilang Tuhan akan tambahkan umat yang lebih banyak yang gak bisa kita pikirkan di gereja ini. Karena Tuhan beri apa yang gak kamu pikirkan, Tuhan sediakan. Tapi banyak kita masih dijajah. Kita belum merdeka, saudara sekalian. Kita masih dijajah dalam hidup kita. Mari saudaraku, kita mau berdoa. Saya berharap jangan hanya kami yang berdoa sebagai hamba-hamba Tuhan untuk gereja ini. Saya juga rindu saudara juga berdoa untuk gereja ini. Untuk teman-teman yang lain. Di PD kemarin gak banyak yang hadir, saya bilang sama semua yang hadir di PD. Kita kan doa pribadi. Doakan yang ingat di kepalamu tentang jemaat-jemaat Tuhan yang gak hadir hari ini. Engkau doakan dalam doa pribadimu pada hari Kamis itu. Kita rindu terjadi kebangunan yang luar biasa. Dan saya percaya kalau Tuhan bisa berkati semua gereja-gereja yang lain, saya percaya Tuhan bisa berkati gereja ini. Kalau semua kita bersatu hati, kita benar-benar mau hidup dalam kemauan Tuhan. Ku menyembah Tuhan dalam kudus hadirat-Mu. Mari saudara sekalian, ku menyembah. Ada waktu untuk kita berdoa di bangku anugerah, lakukan itu hari ini.
Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah. Kalau ada yang berdoa silakan saudaraku, ambil waktu untuk berdoa hari ini. Minta pertolongan kekuatan Tuhan atas hidupmu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasa Kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita pergunakan kesempatan ini untuk ada dalam hadirat Tuhan, untuk berdoa kepada Tuhan, untuk kita merasakan kuasa Tuhan kembali melawat hidupmu, dan kau akan menjalani sepanjang minggu ke depan kembali dengan kekuatan kuasa daripada Tuhan. Oleh sebab itu mari kita menghampiri takhta kekudusan Tuhan untuk mohon kuasa Tuhan memberkati kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kau segalanya. Imani bahwa hadirat Tuhan memberikan kekuatan. Kita percayai bahwa hadirat Tuhan memberikan kita kemampuan untuk menjalani hidup ini. Dan kuasa yang tak terbatas, ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Bagian singer terus menyanyikan pujian bersama dengan musik dengan lembut, sambil kita yang hadir, yang duduk, renungkanlah, masihkah ada yang membelenggu kehidupan kita sehingga membuat kita tidak merasakan hadirat Tuhan, kita tidak merasakan damai sejahtera, karena masih ada belenggu yang mengikat hati kita, yang belum membebaskan kita. Mari hari ini kita selesaikan bersama dengan Tuhan. Kita tidak pernah tahu apa yang terjadi hari esok, bahkan setelah ini. Tapi bagian kita selalu berjaga. Kita mendamaikan hati kita, mendamaikan hidup kita satu dengan yang lain, sehingga saat Tuhan datang, kita dalam keadaan penuh kekudusan Tuhan atas hidup kita. Bapa di sorga, mampukan kami Tuhan hari ini menyelesaikan seluruh yang membelenggu hidup kami. Kami mau lepas Tuhan, kami mau bebas, kami mau merdeka dari segala kejahatan dunia ini. Kami mau merdeka dari belenggu dosa dan ikatan dunia ini Bapa, sehingga hidup kami yang sementara ini Bapa, kami boleh hidup dengan penuh kemerdekaan, kami boleh hidup bebas
dendam di hati kami. Mungkin masih ada permusuhan dalam hidup kami yang menyebabkan kami terintimidasi dan kami tidak bebas bergaul satu dengan yang lain dalam persekutuan ini Bapa. Kami mohon Tuhan Roh Kudus-Mu bekerja. Kami dimampukan menyelesaikan segala keegoisan kami. Kami mau hidup dalam kasih-Mu Tuhan. Kami mau hidup dalam damai sejahtera-Mu, sehingga hidup ini menjadi hidup yang berarti. Lepaskan kami Tuhan dari segala belenggu dosa itu. Mungkin masih ada iri hati dalam hidup kami. Mungkin masih ada kebencian dalam hidup kami Tuhan. Mungkin masih ada dendam. Tuhan, hari ini di dalam nama Yesus lepaskan itu Bapa. Supaya kami hidup merdeka. Kami akan mengalami setiap doa dan harap kami dijawab oleh Tuhan. Saat semua dosa belenggu itu terlepas dari hidup kami. Alirkan Tuhan kuasa-Mu, Roh-Mu bekerja atas hati kami. Kami rindu damai sejahtera Tuhan. Kami rindu kami hidup saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena di mana ada kerukunan maka ke situ Tuhan perintahkan berkat. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu. Terima kasih untuk yang melayani hari ini. Kembalikan berkat mata setiap kehidupan. Bahkan kami yang beribadah hari ini, kami boleh merasakan hadirat Tuhan. Karena dalam hadirat Tuhan ada kuasa yang memberi kemenangan menjalani hari-hari dalam masa sukar ini Bapa. Terima kasih Bapa, terpujilah Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari tempat maha tinggi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Setiap hati yang malas, setiap hati yang keras, kami semua patahkan. Kuasa-kuasa roh kemalasan yang bukan jemaat-jemaat untuk kamu beribadah. Berharapmu Bapa. Dengar pujian dari vokal grup Merah Putih. Silakan. Ayo putih merah, merah putih.
Tolong di video ini ya, di videokan ini supaya bagus dikirim ke KPI nanti. Di videokan ini, saya mau kasih link KPI nanti nih. Di videokan. Tolong video Pak Yobi, video. Bendera naikkan bendera. Bendera kecilnya.
Baik. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih Pak Lurah untuk mainan musiknya hari ini. Luar biasa Pak Lurah ini. Mari kita dengarkan pengumuman ya, koros dari Pak Camat. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi ini kita memperingati Hari Kemerdekaan. Merdeka! Nah, itu harus semangat ya. Betul ya, Pak Sesan Mayor ya. Oke. Terima kasih kepada Bu Lisa sebagai pemimpin ibadah, Bapak Mayor yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Camkan itu baik-baik. Ada yang bisa masih ingat tadi walaupun sebentar, ya toh, bahwa kita diajarkan mengenai kemerdekaan religi, ya. Itu tadi kemerdekaan religi ya. Bagaimana kita hidup benar, bagaimana kita kalau hidup benar akan mencapai ke surga, kemudian sudahkah kita sudah merdeka? Itu pada intinya. Belum. Kalau sudah ngomong merdeka ya luar biasa. Belum ya, karena kita harus dikuatkan lewat iman. Ya tadi itu bicaranya ke sana ya, lewat iman. Kemudian melawan belenggu dosa, melawan keegoan, melawan keserakahan dan seterusnya ya. Semuanya itu ada di Alkitab. Camkan baik-baik. Tadi juga ada banyak hal-hal yang disinggung. Tadi bicara statistik. Statistik ini gimana untuk bisa hidup? Ya lakukan regenerasi. Tapi rasanya untuk regenerasi belum ada layer secondnya, layer ketiganya, layer keempatnya. Itu nggak mudah. Ya, Pak Sersan Mayor orang muda. Merdeka katanya. Nah, pasti bisa dia. Karena kalau kita lihat kan anak mudanya sudah mulai bergerak ini ya. Jadi harus dilakukan itu. Dan ketika kita berada di podium, ketika kita melayani Tuhan, ini saya ingatkan ya, jangan suka bicara yang yang menyakitkan hati orang. Ya, itu tadi disinggung juga loh, bukan saya loh ini yang bicara. Ketika kita menjadi pengikut Kristus, melayani Dia, lakukan dengan benar, ada upah di surga. Tidak usah ditunggu nanti mati, di dunia pun saudara akan diberkati. Ya. Camkan itu baik-baik, semoga melalui ibadah kesucian lewat hari ulang tahun proklamasi, kita akan mampu mengisi kemerdekaan itu dengan betul. Ya. Saya sangat berharap, ini sudah agak baik ya, tapi kadang-kadang masih ada lagi ya. Yang kadang-kadang podium itu bukan tempatnya untuk menghakimi orang. Ketika kita melayani Tuhan di sini juga bukan untuk mengintrik-intrik orang, tapi bagaimana kita melayani. Yang kurang benar pasti kurang benar lah semua ya. Karena kita masih hidup di dalam kedagingan. Itu yang terpenting ya. Kemudian sebentar setelah ibadah ini ada ibadah sekolah minggu. Betul ya? Ada perlombaan ya? Apa? Paling coklat ya. Kemudian Basda ada ya? Ada? Mami-mami muda PKP? Ada? Engkongkong ya. Bapak-bapak ya bisa ikut ya. Jadi yang penting semangat. Terima kasih kepada paduan suara, tapi kalau bisa tahun depan lebih semangat lagi. Amin. Pasti bisa lah ya. Gak ada ceritanya gak bisa lah ya. Kemudian kegiatan sepekan akan berjalan seperti biasa. Tadi disinggung juga mengenai beberapa ibadah kadang-kadang naik turun ya. Ya, saya titip pesan aja kepada semua yang memegang tampuk-tampuk pimpinan departemen supaya lebih mengintrospeksi, lebih yang menjadi keinginan ya dan kebutuhan, dan bagaimana mengungkap itu bisa
menjadi kemuliaan atau menjadi semua mengarah pada kemuliaan nama Tuhan. Itu yang terpenting ya. Biarpun dari sekolah minggu, GPS ya, PKW, PKP, Wasda, kemudian persekutuan doa kan sudah diatur masing-masing ya. Jadi saya kepingin itu berjalan dengan baik ya. Kalau bisa ditingkatkan ya, karena kemajuan itu adalah hal yang utama di dalam segala lini ya. Kalau kita tidak maju susah loh. Hari ini kalau bisnis pun tidak maju susah loh ya, lebih susah lagi malahan ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Haleluya. Baik, terima kasih saudara-saudara sekalian. Kita masih ada kegiatan ibadah. Tadi saya sekolah minggu, ada Wasda dan PKP gabungan ya. Digabung di lantai 2. Lalu sore hari ada ibadah tebusan ya. Saya mengundang saudara-saudara sekalian, semua jemaat-jemaat Tuhan, para pelayan-pelayan Tuhan, para opsir setempat. Mari kita hadir di dalam setiap ibadah-ibadah tersebut. Terima kasih, Tuhan memberkati kita. Satu kalimat terakhir yang ingin saya sampaikan. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Ya. Kiranya ini menjadi sebuah kata kunci bagi kita sekalian. Kita harus membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Mari kita berdiri saudara-saudara sekalian. Kita akan sebuah kor doa kita. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Lalu kita akan terima doa berkat. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Sekali katakan sama-sama, bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala Terima kasih Tuhan untuk semua ibadah pada pagi hari ini. Kami serahkan kelanjutan ibadah kami, ada sekolah minggu, ada Wasda PKP dan ibadah tebusan. Tuhan memberkati, Tuhan menolong supaya semuanya berjalan dengan baik. Kami serahkan umat akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Tuhan juga menyertai mereka tiba dengan selamat. Dan sore hari ini kami boleh berkumpul bersama-sama untuk beribadah di tempat ini. Semua para opsir setempat, orang dewasa, Tuhan berkati mereka supaya mereka juga boleh menjadi berkat, contoh dan teladan bagi umat yang lain dari kesetiaan mereka dalam melayani dan beribadah kepada Tuhan. Terima kasih untuk semuanya Bapa. Inilah doa kami. Terpujilah Tuhan. Kami akhiri ibadah kesucian pada pagi dengan ucapan syukur. Kami sudah berdoa dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan memberikan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadap wajah kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Terima kasih.